disebutkan oleh ulama kita terdahulu, dan ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya ulama kita berkata Rajab adalah bulan menanam, kemudian diikuti bulan Sya'ban, bulannya menyiram, dan insyaallah di bulan Ramadan adalah bulan yang panen, menuai, terutama bagi orang yang mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Mereka menikmati ibadah di bulan Ramadan. Dan ungkapan yang lain juga disebutkan oleh ulama kita. Mereka diantaranya berkata, Tuba, beruntunglah, liman salaha nafsih, bagi siapa saja yang mempersiapkan dirinya qabla syahrul Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka kita nasihatkan, yaitu agar kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Karena sebesar apapun dosa kita, apapun yang pernah kita lakukan di dalam dosa dan maksiat, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita di bulan Ramadan hadir dengan jiwa yang bersih, hati yang jernih. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh ulama kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Kita masih di bab yang ketiga, yaitu kitab Zuhud dan Wara'. Kitab Zuhud dan Wara', dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-9. Hadis tersebut berbunyi, Wan Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala ibnu Adam wi'an, tidaklah anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk. Jadi wi'an syarra, wadah yang lebih buruk, min batnih, daripada perutnya. Akhrajahu At-Tirmizi wa hasannuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengomentari hadis ini bahwa hadis ini hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penggalan hadis yang ke-9 yang terdapat di bab yang ketiga, yaitu bab zuhud dan wara'. Muallif atau penulis membawakan hadis ini yaitu agar kita bersikap zuhud terhadap dunia. Hadis ini diperbincangkan oleh para ahli hadis. Sebagian mereka memberikan takhrij atau penelitian mereka terhadap hadis ini, bahwa hadis ini berstatus dhaif, yaitu munqati', terputus sanadnya. Itu sebagian penilaian ahli hadis.
Akan tetapi ada sebagian ulama kritikus ahli hadis menyebutkan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Sebagaimana Imam Tirmizi menyebutkan bahwa derajat hadis ini hasan. Mengenai adab makan, alhamdulillah kita bersama-sama di tempat yang mulia ini, di masjid kita ini, telah mempelajarinya di awal-awal dahulu. Setahun yang lalu di Kitabul Adab, di hadis yang ke-11, 12, 13, 14 dan 15 di Kitabul Adab, kitab yang pertama, di bab yang pertama, yaitu adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab memakai sendal atau sepatu. Itu telah kita bahas, alhamdulillah. Jadi ini pernah kita singgung. Namun di hadis ini ada larangan bahwa kita dilarang di dalam agama kita berlebihan ketika makan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, akan tetapi jangan berlebihan. Ini standar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah. Dan ini juga diingatkan di dalam hadis yang sedang kita pelajari di siang yang berbahagia ini, bahwasanya ma mala binu adam wi'an syarra. Tidak ada suatu wadah terhadap Bani Adam, anak keturunan Adam, yang lebih buruk min batni, daripada perutnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan ada tambahan lafaz. Lafaz tersebut berbunyi bihasbi bani Adam aqlatun yaqumnu sulbuhu. Cukuplah untuk anak Adam makan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana fa'ilan la mahalah, kecuali jika ia melakukannya tanpa terelakkan. Dan juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan lafaz fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu, apabila seorang anak cucu Adam tidak mampu mengendalikan dirinya, maka batasi fasulusun, sepertiga lit to'am, sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarrib, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafsi, dan sepertiga untuk nafasnya, untuk dia bernafas. Jadi kalau sudah misalnya dia menemukan makanan yang tidak bisa dia menahannya, makanan yang favorit baginya, maka dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk ia bernafas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah hadis yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, bahwa hadis ini merupakan pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep pola hidup sehat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memperhatikan makannya, minumnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang hamba Allah yang jarang sakit. Bukan tidak pernah sakit, tapi jarang. Begitu juga dengan kekuatan. Mereka, generasi terdahulu, menjaga pola makan, minum mereka, memperhatikan kehalalan, tohibah, sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya,
sehingga mereka mempunyai tenaga yang kuat. Di umur yang lebih, kalau bahasa kita sekarang lolita, lolos 50 tahun, itu masih kuat. Bahkan mereka memiliki istri yang lebih dari satu. Bayangkan, sementara kita hidup di zaman ini mengkonsumsi sesuatu yang fast food. Fast food maksudnya yang siap saji, yang tidak kurang bagus bagi kesehatan tubuh kita. Lihatlah orang-orang tua dahulu, kakek-kakek kita, yang mereka mungkin diantaranya ke sawah, ke ladang, postur tubuhnya yang tidak gendut, urat-urat tangannya yang keluar, bagaimana mereka, sehatnya mereka. Di usia yang senja, mereka walaupun agak bungkuk tetapi tegap jalannya. Berbeda dengan kita di zaman ini yang makanannya itu serba siap saji. Kemudian ada seorang tabib atau dokter di zaman kita, di zaman dahulu, yang bernama Ibnu Masawih. Ketika dia membaca hadis ini, maka dia berkomentar terhadap hadis ini. Andai saja kaum muslimin, katanya, kata dokter ini, andai kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Kalau demikian keadaannya, katanya, maka rumah sakit, mustasfa, dan farmasi akan kosong. Itu seorang tabib, dokter di zaman dahulu, berkomentar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tulisan ini kita mendapat kabar dari salah seorang guru kita, itu ada tulisannya di salah satu rumah sakit di Eropa. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk menafas. Di dalam kurung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diakui oleh orang barat konsep kesehatan ini. Diakui oleh orang barat. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, sedikit makan lebih baik daripada banyak makan. Ini lebih manfaat bagi sehatnya badan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala juga mengomentari hadis ini, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Karena kenyang akan membuat badan sulit untuk bergerak. Ini bapak-bapak bisa lihat yang berbicara, ini banyak makan, gemuk, memang susah bergerak. Duduk tawaruk susah, sehingga duduknya iftirosh. Ini pelajaran juga bagi yang berbicara. Karena kami kan istilahnya ambu pribadi, pantang di hidangan, pantang nampak, pantang talata. Tadi santuang. La haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan juga bahwa orang yang gemuk itu, yang gendut itu kecerdasannya berkurang. Dan dia pun sering mengantuk, sehingga tidak menyerap pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Ini sedikit pelajaran dari hadis ini. Ada dua tersisa di dalam bab ini, hadis di dalam adab zuhud dan wara. Mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan bisa kita selesaikan bersama-sama. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.